Video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 11. Berjumpa kembali dengan Ibu Marcella. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tema gereja sebagai umat Allah. Apa yang kalian pahami tentang makna gereja? Mari kita mendengarkan ajaran kitab suci yang membahas tentang gereja sebagai umat Allah. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita dengarkan peneguhan dari kitab suci. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Dalam hidup mengumat, banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang tampak dalam cerita tersebut adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Tadi kita sudah mendengarkan ajaran kitab suci, sekarang kita akan mendengarkan ajaran gereja tentang gereja sebagai umat Allah. Dokumen Konsili Vatikan kedua. Gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan, melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja, umat Allah sedang berziarah menuju di dunia, menuju rumah Bapa di surga. Ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dari panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan hubungan mesra antara manusia dengan Allah, karya keselamatan dan penziarahannya. Gereja sebagai umat Allah menunjuk kepada umat Allah yang telah berlangsung sejak lama
dan menjadi sempurna oleh karena Kristus menuju kesatuan paripurna sebagai umat yang baru. Mari kita lihat konsekuensi gereja sebagai umat Allah itu apa saja. Yang pertama, konsekuensi bagi pemimpin gereja atau hierarki. Hierarki hendaknya menyadari fungsi pemimpin sebagai fungsi pelayanan. Sebagai pemimpin, bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Pemimpin harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang B, konsekuensi bagi setiap anggota umat. Anggota umat itu harus menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat yang lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Aktif dalam kehidupan menjemaat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Yang C, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam bukan lagi pelengkap, penyerta atau pelengkap penderita, melainkan partner hierarki. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Sekian pembahasan materi kita tentang gereja sebagai umat Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.